Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Lutfi Fajariana. Bagaimana kabar saudara? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik dan tetap menaati protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pasti kalian sudah diperkenalkan tentang aktiva, pasiva, dan siklus akuntansi. Kalian juga pasti sudah mengetahui contoh-contoh bukti transaksi seperti nota, faktur, dan kwitansi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi selanjutnya, yaitu tentang jurnal umum. Setelah melakukan transaksi atau lebih mudahnya dikenal dengan jual beli, maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah tahap pencatatan. Saya contohkan adalah seorang kasir, bisa seorang kasir Indomaret, supermarket. Setelah seorang kasir melakukan transaksi, maka seorang kasir tersebut akan melakukan pencatatan, di mana pencatatan tersebut akan dimasukkan ke buku harian kas, atau yang akan kita pelajari hari ini adalah jurnal umum. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian jurnal umum, fungsi jurnal umum, langkah-langkah pembuatan jurnal umum, saldo nominal akun, dan contoh soal serta pembahasan jurnal umum. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi secara urut atau secara kronologis sesuai dengan terjadinya tanggal transaksi yang di dalamnya terisi tentang akun-akun yang berkaitan dengan transaksi serta informasi tentang saldo nominal dan keterangan ringkas transaksi. Lalu selanjutnya ada beberapa fungsi dari jurnal umum. Fungsi yang pertama adalah fungsi pencatatan. Di sini jurnal umum berguna untuk tempat pencatat terjadinya transaksi yang di dalamnya terisi keterangan, nominal, dan tanggal. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi historis, di mana jurnal umum itu berguna sebagai penyaji informasi tentang kejadian transaksi. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Jadi jurnal umum itu berfungsi untuk menganalisis transaksi tersebut masuk ke debit atau masuk ke kredit. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi informatif, di mana jurnal umum itu menyajikan informasi tentang tanggal serta keterangan transaksi yang sudah dilakukan. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi instruktif, di mana jurnal umum itu menginstruksikan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, faktur untuk masuk ke akun yang tepat. Langkah-langkah pencatatan jurnal umum. Langkah yang pertama adalah menyiapkan lembar jurnal. Ini adalah contoh format jurnal umum. Lalu langkah yang kedua adalah mengumpulkan bukti transaksi. Bisa berupa nota, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Setelah mendapatkan bukti transaksi, yang ketiga adalah mengidentifikasi nama akun yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Keempat adalah mengidentifikasi saldo normal akun. Dan yang kelima adalah menilai nominal transaksi. Jadi total hasil akhir itu harus sama atau balance. Lalu kalian pasti sudah mengenal 5 akun saldo nominal, yaitu HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi ketika saldo nominal ini bertambah, ini adalah seperti ini. Jadi ujung dan ujung itu dia di debit, sementara jari yang tertekuk masuk ke kredit. Kalian jangan sampai lupa tentang 5 akun saldo nominal ini ya. Oke, jadi ini adalah contoh latihan soal.
Yang sebelah kiri adalah contoh latihan soal, dan yang sebelah kanan adalah format jurnal umum. Format yang pertama paling atas adalah nama perusahaan, yang kedua adalah keterangan buku. Di sini bukunya adalah jurnal umum, ditulis jurnal umum. Di bawahnya keterangan buku adalah tanggal. Lalu format selanjutnya ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Untuk ref nanti diisi pada buku besar. Jadi nanti ini kita kosongi terlebih dahulu. Oke, kita akan melakukan pembahasan soal. Sebelum melakukan pembahasan soal, saya tekankan kembali, kalian harus ingat ya, 5 jari tadi, HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kita akan membahas mulai yang pertama, yaitu tanggal 1. Mas Ayu menyetor modal usaha sebesar 2 juta rupiah. Menyetor modal usaha berarti modal usaha bengkel motor Maju Jaya itu bertambah. Nah, modal itu bertambah pada kredit. Maka kita tulis saja di sini. Tanggal 1 modal bertambah di kredit. Ketika modal bertambah, maka yang didebit itu apa? Coba kalian pikirkan. Ya, yang didebit adalah kas. Kasnya jadi bertambah sebesar 20 juta rupiah. Lalu tanggal 2, membeli perlengkapan bengkel sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Maka nanti di sini ditulis tanggal 2, membeli perlengkapan, nanti ditulis keterangannya perlengkapan saja seperti ini. Lalu ketika membeli perlengkapan kan membutuhkan uang, pasti kas uang itu berkurang. Maka di sini ditulis kas, maka perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Karena tadi membeli barang sebesar 1 juta, kita memiliki barang yang nominalnya 1 juta, akan tetapi uang kas kita berkurang guna membeli perlengkapan tersebut. Lalu tanggal 3, dibayar sewa gedung. Dibayar sewa gedung bengkel sebesar 1 juta rupiah untuk 1 bulan. Nah, ini terdapat 1 bulan. Berarti sewa gedungnya adalah sewa gedung dibayar di muka. Nanti kita tulis di sini tanggal 3. Lalu di sini ditulis sewa dibayar muka karena menyewanya itu membayar di depan untuk 1 bulan. Di sini ada keterangan untuk 1 bulan. Di sini ditulis 1 juta. Lalu di sini kas berkurang 1 juta. Tanggal 5, dibeli meja, kursi, komputer, dan lemari untuk keperluan kantor bengkel sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Nah, di sini kalian pada keterangan jangan ditulis meja, kursi, komputer, dan lemari. Tapi meja, kursi, komputer, dan lemari itu kan tergolong pada peralatan. Jadi peralatan adalah barang-barang yang mengalami penyusutan. Perlengkapan adalah barang dalam perusahaan yang habis pakai. Jadi misalnya di bengkel kalau peralatan contohnya ya meja, kursi, sedangkan perlengkapan contohnya adalah oli, minyak, rem, dan lain sebagainya. Jadi barang-barang yang habis pakai seperti itu. Lalu kita tulis di sini tanggal 5, terus diklik peralatan bengkel sebesar 5 juta. Lalu kasnya berkurang di kredit. Tanggal 6, dibeli oli, minyak, rem, dan busi. Nah, baru saja saya terangkan kalau oli, minyak, rem, dan busi itu termasuk
ke dalam perlengkapan, karena barang ini tuh termasuk barang yang habis pakai. Seperti itu ya. Kita tulis di sini tanggal 6. Diklik perlengkapan sebesar 1 juta. Lalu berkurang kas sebesar 1 juta. Lalu tanggal 7 dibeli dengan tunai obeng dongkrak pencuci motor. Saya tekankan kembali kalau peralatan itu barang yang mengalami penyusutan, sedangkan perlengkapan adalah barang yang habis pakai. Kalau obeng dongkrak pencuci motor itu adalah barang yang mengalami penyusutan. Oke, jadi nanti ini ditulis peralatan. Kita tulis di sebelah sini, tanggal 7, peralatan sebesar 2 juta rupiah. Kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Lalu di tanggal 8 diterima pendapatan servis secara tunai sebesar Rp500.000. Di sini ada pendapatan. Pendapatannya kan diterima, jadi pendapatannya itu bertambah. Ketika pendapatan bertambah itu masuknya di kredit. Oke? Nah, nanti kita masukkan tanggal 8 di sini pendapatan sebesar 500.000, maka kasnya akan bertambah sebesar 500.000 juga. Lalu di tanggal 10 diterima pendapatan servis dan reparasi mobil selama 2 hari sebesar 1.300.000. Di sini ada kata 2 hari. Kalian jangan terkecoh. Jadi nanti dimasukkannya nominalnya tetap 1.300.000 di tanggal 10. Jadi tidak dibagi 2, oke? Ini hanya sebagai pengecoh saja. Jadi kalian jangan sampai terkecoh. Oke, kita masukkan tanggal 10. Klik pendapatan. Di sini sebesar 1.300.000. Kas bertambah sebesar 1.300.000 juga. Lalu tanggal 11 dibayar beban listrik bulan ini. Nah, dibayarkan berarti bertambah. Ketika beban bertambah terletak di debit. Kita tulis di sini tanggal 11. Beban listrik ada di debit. Lalu yang berkurang adalah kasnya di kredit. Nah, ini seperti di atas. Diterima pendapatan servis 4 hari sebesar 2.800.000. Kalian tidak usah membagi 2.800.000 bagi 4. Tinggal ditulis 2.800.000 saja, karena 4 hari hanya sebagai pengecoh di jurnal umum. Ditulis tanggal 14. Di sini masuk pendapatan sebesar 2.800.000. Lalu kasnya bertambah sebesar 2.800.000. Lalu kalian harus menjumlahkan seluruh nominal yang ada di kolom debit dan menjumlahkan seluruh akun nominal yang ada di kredit, dan harus jumlahnya sama. Oke, karena ini jumlahnya sama berarti bisa dikatakan balance. Oke.
Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Sekian, terima kasih.